Oke teman-teman gue share semuanya. Sekarang gue mau bagi tips tentang mencuci sepeda dan juga mengcoating sepeda. Oke, nah yang pertama yang dibutuhkan adalah ember dan juga sabun, lalu wash mitt, lalu ada kuas, gue pakai kuas makeup, lalu sikat gigi bekas, dan yang terakhir ada sabun colek. Nah, untuk urutan pertama, tahap pertama kita akan siram dulu sepedanya ya, serata mungkin kita bisa. Di situ gue pakai nozzle supaya semprotan airnya lebih kenceng. Nah, oke, jadi lebih mudah membantu merontokkan debu-debu dan kotoran. By the way, ini terpaksa gue voice over karena tadi pas gue rekam nggak kedengeran pakai mic kamera internalnya. Nah, yang berikutnya kita akan cuci dengan cara membasahkan wash mitt-nya ke dalam ember yang sudah diisi air, lalu kita peras sedikit. Nah, langsung kita cuci dari bodinya dulu atau batangnya dulu ya. Bagian ini dulu yang kita bersihkan. Kita gosok ke semua bagian sampai bersih ya. Ini sebenarnya gua ulang sebanyak 3 kali ya per sisi karena udah kotor banget. Nah, setelah gua sabun, wash mitt-nya gue bilas pakai air supaya kotorannya agak rontok ya, jadi nggak muter-muter di situ aja kotorannya. Lalu gua bilas bagian yang sudah dicuci pakai sabun. Nah, lalu gua balik sepedanya. Nah, ke sisi yang satu lagi gue lakukan hal yang sama. Oke, ya ini gue kecapean di sini. Nah, lalu gue pakai wash mitt di sisi yang satu lagi. Jadi satu sisi untuk satu bagian sepeda gitu ya, kiri dan kanan. Jadi lebih efektif lah gitu ya. Jadi kita mencuci juga hasilnya maksimal, nanti kotorannya nggak muter-muter di situ-situ aja. Oke. Nah, setelah itu gua akan membersihkan bagian itu apa ya, crank ya atau apa sih, gua nggak tahu deh. Sama pedalnya gua gunakan sabun colek karena dia lebih agresif bersihinnya, dan juga ke kuas serta sikat gigi ya. Nah, jadi si sabun coleknya gua taruh di kuas. Nah, lalu gua kuas-kuasin ke bagian itu, bulatan itu secara rata supaya sampai semuanya tercover. Nah, baru gua sikat. Jadi disikat itu nggak perlu gua kasih sabun colek lagi ya, nggak kebanyakan produk yang kita buang-buang jadinya. Oke, lebih efektif dan efisien. Nah, itu tinggal gua sikat sampai kira-kira bersih ya, semaksimal mungkin ya. Kalau untuk sabun colek nih untuk minyak-minyak atau kayak ada bekas-bekas apa ya, bukan oli ya, gua nggak tahu apalah, noda-noda hitam gitu. Nah, itu keangkat tanah apalagi ringan banget itu. Pasti bisa. Jadi gunakan alat yang tepat. Lalu gua akan bersihkan itu seat post dan stangnya ya. Gua akan pakai kuas yang gua celupin ke ember yang tadi bekas bersihin body ya. Nah, ini karena bagian yang gua nggak tahu apa itu namanya, bahannya, jadi banyak baret-baretnya kalau kita lihat dari deket ya, karena kan sepeda lipat tuh apa suka apa ya, ya diturunin dinaikin kalau mau dilipat kan. Nah, jadi itu ada bekas-bekasnya. Nah, ini gue sih nggak berharap untuk perfect banget, yang penting gue bersihin aja ya noda-noda debu-debunya itu. Lalu gue siram pakai air mengalir. Oke. Nah, semuanya kena, baru deh kita lanjut ke tahap berikut, yaitu bersihkan peleknya ya dengan wash mitt yang tadi dan sabun colek ya. Nah, jadi wash mitt-nya udah agak kotor kan pasti bekas yang body. Nah, karena kita mau bersihin berikutnya adalah pelek ya, jadi ya nggak terlalu masalah lah ya gitu. Walaupun pelek kalian udah diganti, dimodif pun tetap akan maksimal menurut gua. Dan sabun colek ini tidak merusak sih ya, kalau untuk pelek yang bawaan begini dia tetap aman. Oke. Nah, kalau yang bahannya karbon atau apa gitu gue sih nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih aman-aman aja. Nah, lalu berikutnya kita keringkan ya dengan lap microfiber ya. Jangan pakai kanebo lah, oke. Udah tahun 2020 masa pakai kanebo. Microfiber, oke, lebih lembut, lebih minim baret atau frill mark. Karena dia ada serat-seratnya yang justru bisa apa ya, mentrap kotoran kalau masih ada kotoran ya. Nah, lalu setelah semuanya kita keringkan, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kita akan
coating. Nah, ini dia yang seru ya. Jadi ini coatingnya coating mobil ya. Alatnya juga sama, ada aplikator, ada kain suede, dan kita perlu lap microfiber satu lagi untuk mengaplikasikannya ke bagian yang dicat saja, dicat merah. Yang lain gua nggak kasih coating ya. Nah, ini kita lihat ya, gue tuangin coatingnya ke kain suede, gue oles ke bodi. Wih, langsung merah gitu ya, menyala ya John ya. Siap. Nah, kalau udah agak habis seret coatingnya ya kita tetesin lagi, kita tuangkan lagi. Setelah selesai satu sisi, langsung kita lap. Oke, jangan kelamaan ngelapnya ya. Patokannya 5 sampai 10 menit lah, tapi karena kalau nggak dilap dia jadi mengeras ya. Nah, jadi agak susah tuh diratain nanti. Oke, nah dengan ngelap ini kita menghapus residu dan meratakan sisa-sisa coating ya. Gue terapkan dengan cara yang sama di bagian berikutnya, di sisi berikut maksudnya. Dan kalau ada bagian-bagian susah dijangkau, gue nggak pakai aplikator pad, cuman kain suede-nya aja gue olesin langsung pakai tangan ya, makanya gue pakai glove di situ biar nggak kotor. Nah, setelah itu ya tinggal gue lap lagi bagian yang udah gue coating. Seperti itu aja, mudah kan coating sepeda. Nah, itu dia caranya mencuci dan mengcoating. Ini gue coatingnya rock and roll aja ya, nggak kayak mobil yang terlalu detail, dipoles dulu ya. Nah, ini buat keperluan sehari-hari aja. Kalau memang kalian suka, boleh komen atau DM di IG gue kalau mau coating sepeda. Oke guys, thank you udah nonton. Nah, ini adalah footage sebelum dicuci ya. Kotor banget, ini sepeda udah 10 tahun ya. Jadi dulu gue juga suka main sepeda, tapi pantat gue sakit jadi gue berhenti. Ini gue pinjemin ke bere gue, ponakan gue. Nah, ini hasil setelah di coating. Wah, kayak baru ya, bukan main. Luar biasa, udah 10 tahun tapi masih kelihatan fresh begitu. Jadi kita harus sayangi barang. Oh ya, by the way, gue pakai coating lokal itu ya, bukan coating import ya. Jadi bisa didapat di toko-toko online ya, cari aja. Nah, jadi gue udah coba di mobil dan sekarang gue pakai di sepeda. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat menggoes, hati-hati pantatnya sakit ya. Jangan lupa safety riding ya, atau apa ya. Jangan sembarangan, jangan ugal-ugalan di jalan, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bye.